Selamat malam semuanya, saya Melody, General Manager Teater JKT48. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sedang menyaksikan pengumuman ini. Pada hari ini, ada sebuah pengumuman penting mengenai JKT48 yang harus disampaikan. Oleh karena efek pandemi COVID-19 di Indonesia, kegiatan JKT48 menjadi sangat sulit dijalankan sejak akhir bulan Maret. Pertunjukan teater sempat dihentikan, handshake event dibatalkan, dan banyak lagi hal yang membuat kegiatan JKT48 menjadi sangat terbatas. Saat ini, kami menemukan cara untuk bisa tetap melanjutkan kegiatan, yaitu melalui live streaming pertunjukan JKT48 Theater dan video call with JKT48. Terima kasih banyak karena telah terus mendukung kami di tengah waktu yang sulit ini. Dari lubuk hati yang terdalam, kami sangat bersyukur memiliki para fans yang menyokong kami. Saat ini, JKT48 memiliki sekitar 70 orang member termasuk siswi akademi dan kurang lebih 50 orang staf yang terus bekerja dan berusaha setiap harinya. Agar kami bisa memberikan energi positif kepada semua orang di Indonesia. Sampai bulan November ini, JKT48 telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan agar tetap bertahan hidup. Akan tetapi, sejujurnya, dengan dihentikannya pertunjukan teater, handshake, dan konser, kami merasa bahwa tujuan sebenarnya dari JKT48, yaitu memberikan energi dan semangat bagi semua orang di Indonesia, tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Walaupun semuanya telah berusaha dengan sekuat tenaga, faktanya, secara bisnis, grup ini mengalami kerugian yang sangat menyakitkan. Sehingga, kami ada di posisi yang sangat-sangat sulit untuk bisa terus beroperasi. Beberapa bulan terakhir, tim manajemen dan para stakeholder terus-menerus berdiskusi. Apakah sudah benar-benar tidak ada cara lain bagi JKT48 selain untuk bubar? Apakah JKT48 yang telah bertahan selama 9 tahun harus berhenti sampai di sini? Apakah grup yang telah didukung oleh banyak orang harus selesai di sini? Saat ini, hal yang harus kami sampaikan kepada para fans adalah, dalam keadaan ini, sebenarnya JKT48 sudah tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas dan harus berhenti. Di tengah tekanan tersebut, kami terus-menerus berpikir tentang arti dari keberadaan grup ini. Pada akhirnya, kami sampai kembali pada kesimpulan bahwa kami ada untuk memberikan energi dan semangat untuk orang-orang di Indonesia. Justru karena di masa pandemi seperti sekarang inilah, kami harus menjadi keberadaan yang bisa memberikan energi dan semangat agar orang-orang dapat mengangkat kepala dari keterpurukan dan berjuang untuk masa depan. Setelah berdiskusi terus-menerus, hanya ada satu cara agar JKT48 bisa bertahan. Cara itu adalah pengurangan jumlah member dan staf JKT48. Agar grup ini tidak bubar, hanya itu satu-satunya cara. Kami memutuskan untuk melakukan perubahan skala besar atau restrukturisasi dalam grup ini. Dan ini adalah keputusan yang sangat berat. Tapi, kami sudah tidak punya pilihan lagi selain kembali membangun semuanya dari awal. Mengenai member dan rencana selanjutnya terkait hal ini, akan kami umumkan lebih lanjut. Pasti saat ini ada berbagai perasaan dan pemikiran yang muncul di hati kalian. Mungkin sulit untuk meminta pengertian akan langkah yang berat ini. Tapi kami yakin dan percaya kalian akan mengerti. Oleh karena itu, mohon selalu dukungannya untuk JKT48. Terima kasih. Oke, hari ini konten di tanggal berapa? 11 11. 11. Ini ulang tahunnya Nabila, bro. Nabila siapa?
Wah, Nabila siapa? masih gua yang pertama. Nabila? Iya. Emang iya? Iya. 11. Kok gua nggak tahu? Tanggal 11. Masa harus gua buktikan sih? Jadi tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. 2021. 2020. 2020. Hari ini. Ya hari ini. Gua nggak tahu ini Bakal diupload hari apa? bakal diupload hari apa, tapi tagnya hari itu. Berarti berapa bulan lagi nih akhir tahun? 2 bulan ya? Enggak sampai 2 bulan. 2 bulan. Sebulan 2 bulan kurang. 2 bulan kurang, sebulan lebih lah. Ya. Berarti udah hampir setahun. Pencapaian apa ya selama 2020 ini? Di dalam dunia idol deh, biar nggak usah gede-gede banget kita. Kan nggak mendukung bro, keadaannya emang kayak gini. Iya makanya Pandemi. pencapaian apa 2020? Makanya sulit untuk cari pencapaian di masa pandemi itu sulit bro. Tapi menurut gue sih 2020 nonton konser tuh 2020 nggak sih? Nonton konser Enggak dong. yang kelopak bunga itu 2019. 2019. Bukan awal tahun. 19 cuk. Awal tahun mau di corona. Lah, Tanggal berapa ya? Lupa gue. tuh kan 2019 Desember. Desember. 2019 kan. Berarti di 2020 ini nggak ada pencapaian yang apa? Maksudnya nggak ada hal-hal yang wah gitu. Wah mah banyak. Enggak dalam apa ngidol gitu. Bukan pihak idolnya ya, tapi kita ngidolnya gitu. Ya emang keadaannya gini bro. Kita nggak bisa berbuat banyak. Ngapain mau teateran juga lagi corona. Kemarin aja teater cuma buka buat berapa orang dong. Lah, udah dinaikin kan jadi 20. Iya sih. Tapi kan tetap aja biaya operasional Lebih. nggak nutup. Nggak. Nutup. Berarti 2020 bisa dibilang paling lesu dong peridolan. Kita Apa orang apa sistem secara global se-Indonesia ngidol lesu? ya emang lesu semua. Emang ya lagi corona, masa iya mau terus ngidol. Orang belajar aja di rumah kok, masa ngidol nggak di rumah? Online ya? Online sama juga. Iya juga sih. Cuman apa ya? Tapi kalau misalnya dilihat dari artis-artis lain gitu, kayaknya ada corona sama nggak ada corona kayaknya biasa aja deh. Musisi lain gitu. Musisi lain kan dari awalnya biasa aja. Ya ada corona biasa aja. Jadi tua gitu buat kita. Maksudnya? Maksudnya apa? Spesial gitu. Enggak, maksud gue kan kalau misalnya kayak band atau solo, Ya emang nggak, kita nggak pernah denger kayak dari dulu juga ya udah biasa aja gitu. ibaratnya jadwal manggungnya nggak seketat. Iya kayak gitu. Jadi walaupun ada mangga ya tetap aja nggak ada jadwal manggung mereka gitu kan. Iya, begitu. Kalau JKT kan Tiap hari ada aja gitu. Nah sedangkan kondisi sekarang kayak gitu nggak bisa, makanya ya beda lah dibanding kita pas normal. Sebenarnya gue kemarin tuh mau bikin kontennya tuh kemarin nggak ngebahas melodi ya, ngebahas siapa Ratu keluar gitu kan, karena bukan graduate ya. Kalau graduate sebelumnya si Ratu siapa? Ayen. Iya sama Nadila. Itu graduate. Sedangkan kalau Ratu kan enggak, makanya gue mau ngebahas si Ratu. Ternyata pas mau ngebahas di hari Selasanya, lu Senin malam ngasih tahu gue kalau JKT48 bakal ada pengumuman di hari Selasanya. Perasaan lu yang ngasih tahu. Oh yang bakal pengumuman ya. Lu kan ngasih tahu bakal ada pengumuman. Akhirnya gue hold tuh Selasa nggak jadi bikin konten. Iya. Karena gue penasaran. Nah di situ lu spoilerin apa ya? Bubar. Terus ngasih info ada pengumuman. Kenapa lu bisa berpikir bubar gitu? Jadi kalau ngelihat dari kondisi sekarang nih, kalau dari segi bisnis, itu pengeluarannya udah lebih banyak bro dibanding pemasukan. Kalau emang ditahan kayak gini terus, ya rugi lah, lama-lama bubar lama-kelamaan. Ya kalau ditahan, makanya yang kemarin lu bilang tuh pas pengumuman tuh, gua kan nggak nonton, lu yang ngasih tahu. Ternyata bakal ada pengurangan member dan staff.
Pemotongan. Pengurangan. Pengurangan. Gue kan bilang pengurangan. Oh iya. Pengurangan member dan staff. Ya ini emang caranya ini, apalagi mau selain Soalnya apa? mengurangi ya kan? Ya bubar. Rugi dong kalau ditahan terus. Pilihannya 2. Pilihannya 2. Kalau nggak bubar ya pengurangan. Ya, pengurangan. Soalnya gini, sebelumnya pas gua kemarin kerja tuh, gua kan kerja di bank tapi jadi IT-nya. Bang Yanto. Bank dong. Oh, Bang Keuangan. Oh, keuangan. Tapi gue jadi Bang. IT. Nah, gue di bagian telemarketing. Oke. Di situ tuh ada sekitar 200 orang. Nah, Apa nasabah? 200 orang Pegawai. yang jadi telemarketing tuh. Pas pandemi, itu mereka ada pengurangan karyawan, bro. Tujuannya biar nggak bangkrut. Ngestabilin keuangan mereka. Iya, karena pengeluaran mereka gede. Kalau misal mereka nggak kurangin karyawannya, bangkrut. Karena ada divisi-divisi lainnya itu bangkrut, ditutup. Jadi secara materi kalau misal ini nggak ada pengurangan karyawan nih, bangkrut gitu. Jadi makanya ada setengahnya itu di PHK. Tapi Ya. kasih ini kan, kasih pesangon kan? Nggak dikasih karena kontrak. Oke. Tapi kalau bukannya pengurangan juga berarti dia kekurangan tenaga untuk meng-grow up perusahaannya juga. Berarti pemasukannya nggak akan nambah dong? Karena dia kekurangan orang. Ya tapi kan sekarang juga walaupun banyak orang, pemasukannya tetap sedikit juga ya. Malah banyak di pengeluaran ya. Banyakan pengeluaran karena buat ngegaji orang-orang itu. Berarti niatnya di sekarang itu bukan untuk meng-grow up perusahaan dong. Iya. Ibaratnya buat bertahan dulu aja. Bertahan dulu gitu kan. Walaupun pemasukan yang nggak seberapa, tapi seenggaknya nggak ada rugi yang signifikan gitu. Iya, maksudnya biar pengeluarannya nggak terlalu banyak sih kalau kata gue. Gue cuma curiganya kutukan sih ini kan. Kutukan apa? Kutukan apa? Kutukan kan apa ya? Maksud gue kan 2020 Pan ID udah 1 tahun lah. Iya. Kita kan September 2019, terus sekarang udah November, udah setahun lebih. Dulu kan ibaratnya gue kalau ngosiin seseorang pasti beberapa bulan dari gue ngosiin kan grade. Iya. Gitu udah ada 11 kayaknya 11 OSI yang gue OSIin terus grade beberapa bulan setelah gue OSIin gitu. Akhirnya makanya terakhir sekarang setelah Sinka bukan OSI, setelah siapa ya? Gak ada sih gue setelah JJ. Enggak, setelah Kila. Oh, Kila mah baru dong. Iya kan, tapi kan gue ngosiinnya baru juga. Iya. Terus dari situ udah gue nggak ngosiin lagi. Tapi akhirnya kan dari situ kita bikin Pan dan Pan ngidoling semua member dan staffnya gitu kan ibaratnya. Iya. Staffnya nggak diidolin. Nggak diidolin ya. Tapi ya membernya lah. Gue takutnya kutukan gue tuh ke Pan malah ke global. Jadi yang kalau gue kan satu OSI gitu kan, satu yang keluar gitu. Iya. Ini kan karena Pan global ke semua member jadinya separoh member gitu. Tapi lu masih ini nggak apa? Ingat gak apa yang dikatakan Melody kenapa dia, karena bukan dia sih, kenapa mereka melakukan pengurangan selain untuk menstabilkan keuangan? Masih ingat gak lo apa aja yang bakal dicapai dengan pengurangan itu? Lo kan udah nonton kemarin? Nggak inget gua. Yang gue garis bawah sih dia katanya dengan pengurangan ini mau apa ya? Memberikan semangat untuk masyarakat luas. Semangat apa? Gua kan ingetnya itu. Enggak, maksud gue dia tuh melakukan pengurangan ini untuk bukan untuk sih, supaya memulai dari awal lagi katanya. Iya. Ya kan, memulai dari awal lagi. Cuman gue penasaran memulai dari awal benar-benar fresh atau enggak gitu, apa nanggung dari awalnya. Kalau misalnya dari awal, terus Melody juga bilang ada 70 member. Iya. Berapa persen yang bakal nggak ada? Waduh, kayaknya bakal banyak sih kalau lihat dari keadaan saat ini ya. Soalnya dengan peluangnya dia mau dari awal, terus 70 orang, berapa puluh atau berapa belas yang akan
bertahan menurut lo? Sekarang gini, pemasukan kecil gitu kan, hampir nggak ada lah, orang handshake nggak ada, Teaternya ada seadanya yang kan, online, tapi kan seadanya, nggak Iya kayak kalau langsung kan 400 orang tuh kali 120.000 aja, belum yang VIP kan, bener. tiap hari, kadang Tiap sehari hari. ada 2. Ya kalau keadaannya sekarang sih sulit bro bertahan dengan banyak member yang harus digaji. Tapi memang berharap digaji nggak sih? Ya, berharap lah, masa iya lu nggak mau digaji sih? Enggak kan tujuan member kan kayaknya bukan buat digaji deh, buat berkarya kan? Iya sih, tapi ya Manusiawinya di sekali mendayung 2 pulau Terlampau. terlampaui. Oke. Terus berarti berapa? Kalau misalnya cluenya pengen mulai dari awal, Kalau dari berarti awal berarti satu tim tim. kayak tim J dulu. Kalau emang dari awalnya kayak awal banget ya, Heeh. ya satu tim. Satu tim. Nah, yang jadi permasalahan orang-orang nih apa ya? Member yang muda kah? Atau member yang udah senior, bukan senior, semi senior lah, kayak Gen 3, Gen 4 kan semi senior loh sekarang. Soal Gen 2 udah nggak ada. Gitu kan. Apakah member baru 7 ke 10? Apakah dari 5 ke atas? Pasti kalau kata gue dilihat progresnya sih, Progres apa ya? perkembangannya. Kalau emang dia kinerjanya bagus, dance-nya bagus, nyanyinya bagus, ya menurut gue itu yang dipertahanin. Nggak asal random, oh dari gen ini sekian, dari gen ini sekian. Kalau kata gue sih enggak. Harusnya sih ngambil Ada dari penilaian indikator buat Iya. dipertahankan. ngambil dari yang nilainya bagus lah. Kejam juga dong. Yang kemarin gue kerja begitu soalnya. Jadi Oh. dilihat nih berapa orang nih yang sering closing penjualannya. Oh, oke. Yang penjualannya sampai target, nah dia yang bakal dipertahanin di situ. Mm-mm. Yang jarang nyampe target itu di PHK. Makanya kejam bro. Kalau pemutusan gitu kejam ya biasanya. Kejam. Pasti dipilih yang Aha. kinerjanya bagus, yang kayak gimana, yang bakal ditahan. 16, let's say 16 orang lah dari 70. Waduh, Itu kan satu tim ya. satu tim lah, tim J. Yang penting bisa beroperasi teater Iya, gitu benar, ibaratnya. benar. Itu kan seenggaknya bisa teater. Cuman kalau misalnya gue setuju kata lu yang banyak yang memiliki dampak yang besar buat menggerakkan JKT dan Vesa, berarti yang akan dipertahankan. Iya, harusnya sih. Cuman kalau misalnya kayak gitu, tetap JKT tetap butuh ini bro, darah segar. Apa tuh? Misalnya kalau kita bikin 2 kubu deh. Pertama, kalau misalnya seandainya JKT mempertahankan yang para seniornya doang, karena ibaratnya kayak Sunny atau Grey, karena mereka punya base fansnya yang udah banyak, berarti nanti ibaratnya gampang buat nge-up JKT lagi suatu saat, karena kan udah punya fansnya sendiri gitu. Walaupun ada pemotongan apa sih bahasanya enak? Pengurangan. Ada pengurangan, pemotongan. seenggaknya Ada kayak kurban. fansnya tuh nggak berkurang banyak Iya. gitu, karena yang di pengurangannya member-member yang belum memiliki banyak fans. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu nih, Iya. pandemi gini sampai kapan, terus teater online atau sistem JKT kayak saat ini sampai kapan. Kalau misalnya yang dipilih yang seniornya doang, Iya. terus suatu saat dikatakan pandemi atau sistem normal bakal bisa pulih seutuhnya 2 tahun 3 tahun, JKT akan keteteran buat ngangkat namanya dengan komposisi yang udah seniornya gitu. Ngerti nggak maksud gue? Enggak. Jadi Sunny umur 22, Iya. normal lagi 3 tahun, udah 25 dong. Iya. Itu Iya sih. maksud gue apa ya? Kata gue sih darah segarnya, maksud gue kan selama pandemi ini kita nggak tahu berapa tahun, sehingga bisa dipupuk pas JKT48 normal lagi, semua normal kembali lagi ke TV atau konser-konser. Seenggaknya kalau umur yang masih belasan, antara 14 atau 17, seenggaknya Oh iya. untuk 3 tahun 2 tahun tuh dia masih
masih muda lah. Masih muda gitu buat ngangkat nama JKT48 gitu. Ya walaupun fansnya akan susah gitu. Karena kan siapa sih yang mau siin umur segitu untuk sekarang. Kalau misal kehilangan Sunny sekarang bakal susah juga gitu pukulannya. Tapi kayaknya ada pilihan lain dah. Selain kalau nggak bubar, pengurangan member, Apa? kenapa nggak di hold dulu semua kegiatannya? Itu kan butuh dibayar juga dong. Iya sih, artinya kalau misalnya anggaplah ada pengurangan nih, tapi semuanya tetap jalan, kayak teater jalan, cuma dari satu tim itu aja nih. Iya gitu kan, makanya Iya. tujuannya kan itu kan sebenarnya. Kenapa nggak di hold dulu bener-bener berhenti sampai nanti kalau udah pandeminya hilang jadi comeback gitu? Terus dia ngebayar yang ada sekarang gimana? Kalau nggak ada pemasukan sama sekali? Yang usah dibayar. Enggak sih, gue kalau misalnya member, jahat-jahatnya nggak dibayar, itu nggak jadi soal. Ya. Karena tujuannya mereka di situ bukan nyari uang, Ya. ibaratnya kan emang buat berkarya. Cuma yang jadi masalah kan stakeholdernya mereka, kayak investornya mereka, Iya, terus pemegang sahamnya mereka, sama kru-kru gitu, PO, product owner, product manager gitu yang jadi masalah. Yang jadi masalah tuh itu gitu, makanya kenapa mereka tuh harus tetap. Kenapa nggak mungkin dibikin comeback gitu? Iya, karena bayaran JOT mahal ya. Belum nggak emang mungkin nggak ada simpenan tabungan bro. Maksudnya buat kalau misalnya kita bikin comeback nih, Berarti dia butuh artinya modal kan dah. dari jangka waktu sini sampai comebacknya tuh dia butuh modal. Artinya nggak ada tabungan buat kesini. Tapi tabungannya kan emang buat bayar ini dong, buat bayar para staff. Itu kan dari operasional. Ya operasional kan udah habis. Ya makanya sekarang mau dioperasional lagi dengan member yang sedikit. Ya iya, makanya dengan tabungan Berarti dibantu. nggak ada tabungan dong? Semua tabungan dia pakai buat operasional dong. Iya maksudnya tabungan dari investor gitu. Iya. Tapi yang logis sih masuk investor sih. Tapi kan kemarin Melody bilang udah didiskusin sama semuanya, artinya udah sama investornya dan lain-lain. Enggak, investor baru. Kayak kemarin kan Bukalapak juga kan. Bukalapak kan sama Tokped kan waktu skala pandemi kan dia disuntikin dana sama investor baru. Microsoft. Iya, ke iya. Bukalapak. Bukalapak Microsoft. Tokopedia Google. Maksud gua ya emang kalau misalnya mereka misal Bukalapak nggak dibantu Microsoft juga agak kesusahan juga gitu kan. Iya, iya. Bahkan sebelum pandemi kan Bukalapak juga ada pemotongan karyawan gitu. Malah tambah pandemi, untung ada Microsoft. Makanya kayak penyelamat JKT sih kayaknya selain apa? Pengurangan dan atau vakum selamanya, investor sih yang benar-benar bisa nutup keuangan mereka. Cuman yang gue permasalahkan, investor mana yang mau mendonasikan atau mempercayakan uangnya di dunia peridolan. Itu yang susah Saat ini. Apalagi di kalangan Indonesia. Di kalangan Indonesia gimana Di negara Indonesia di kalangan aja. Beda sama kalau negara-negara lain gitu. Iya, benar-benar. Yang masalah persaingan JKT apa? Emang sulit. Dan gue nggak tahu kenapa ya. Kenapa konten mereka di YouTube I see. tidak menutup keuangan mereka. Masalah gini, artis-artis yang sekarang malah bikin YouTube buat nutup kekurangan Tapi uangnya dia gitu. kalau gue lihat sih viewers di YouTube nggak sebanyak artis-artis dong. Gue bingungnya kenapa? Gini, kalau gue lihat kan, gue kemarin lihat video nih di tab videonya YouTube-nya JKT48 TV. View-nya Ya rata-rata di bawah 30 gitu. Ada beberapa 50.000. Ya, Di bawah 50.000. ada beberapa video yang emang 50.000 tapi jarang-jarang gitu. Rata-rata di bawah 30.000 semua. Yang gue bingung kan, versi JKT itu ibaratnya lebih dari 100.000 atau hampir sejuta lah ibaratnya. 800.000 ada lah fans JKT seluruh Indonesia.
Tapi kan mereka lebih memilih nonton teater bajakan bro di YouTube. Nah teater bajakan kan gak segede. Iya juga sih. Gak segede. Maksudnya ibaratnya kalau misalnya ya fansnya JKT48 800.000 lah. Atau nggak ngikutin subscribernya YouTube deh, YouTube-nya dia 900.000. Tapi kan YouTube JKT TV 100.000. Oke 100.000 lah. Seenggaknya kan bisa kali 90.000, 80.000. Yang enggak dong. Dari yang 100.000 itu kan ada aja orang yang pasti bikin akun terus ninggalin akunnya kan ada aja. Maksudnya bukannya akun palsu, bukan. Cuma kan banyak banget orang-orang yang lupa password lah, abis subscribe lupa password lah, bikin akun baru, subscribe lagi. Tapi kenapa JKT48 TV dan JKT48 Official jomplang buat untuk subscriber? Karena mereka sama-sama JKT. Hah, sulit ya? Iya juga sih. Karena menurut gue menarikan konten di JKT48 TV daripada di JKT48 sendiri gitu. Karena kan di JKT48 sendiri kan MV kan? Iya, MV doang. Tapi yang duluan dibuat kan yang official channelnya itu. Iya, yang duluan dibuat dan orang-orang semuanya pasti subscribe ke situ, mau kemana lagi gitu kan? Iya. Sekarang ada JKT TV. Terus ya udah subscribe. Orang udah subscribe ke yang official ngapain juga? Berarti kan dia tidak bisa menerima konten dari JKT48 TV dong. Secara logisnya. Mungkin udah bukan waktunya, bro. Bukan waktunya menikmati. Yang dulu subscribe itu, misal gua nih, subscribe dari awal. Dari dia baru 10 subscriber. Ya, yang official. Gua subscribe. Set lama kan. Nah, gua udah ngidol lagi nih. Oke. Muncul aja JKT TV. Tapi gua masih tetap subscribe official. Ya jadi banyak akun-akun yang udah ditinggalin, bro. Jadi misal kayak gua nih, tapi gua subscribe JKT TV. Siapa ya? Yang permisalan ya, bukan gua dong. Maksudnya? Ya kan kalau gua permisalkan diri gua subscribe dua-duanya. Maksudnya ada aja orang yang cuma subscribe karena dulunya ngidol nih. Dia subscribe. Terus sekarang dia udah berhenti, muncul JKT TV, ya udah dia udah nggak subscribe lagi. Ngapain orang udah nggak ngidol gitu kan? Tapi yang dulunya masih subscribe. Oh, nggak di subscribe. Oke. Kayak gitu. Mungkinan. Berarti kalau yang subscriber TV sekarang, kuota aktif dari yang official. Bisa jadi. Iya pasti sih. Pasti dari official sih, nggak mungkin dia nggak follow official lah. Karena MV dari JKT kan officialnya di situ. Oh, jadi nggak mungkin di TV. Jadi yang subscriber di TV sekarang adalah subscriber yang di official. Tapi aktif. Tapi yang aktifnya, versi aktifnya. Jadi yang anjir ke filter banget dong ya, yang aktif sama yang enggak. Untuk subscriber. Kalau dilihat gua nggak tahu pastinya berapa sih. Dari subscriber yang di official sama jumlah tayangan video di official, coba aja dilihat, dibandingin. Kenapa? Ya yang aktif berapa kan bisa kelihatan di situ. Tapi MV-nya dia tuh nyentuh 900 ke atas, 900.000 ke atas. Walaupun ya jaraknya 3 bulan, tapi seenggaknya kalau MV dia kan nyampe 1M. Bisa nonton ulang-ulang dong. Aduh, pengen bersin lagi. Emang konten TV nggak bisa diulang-ulang nonton? Kan bisa. Ya udah nggak lucu dong kalau gue nonton yang abis jahat-jahatan, masa ya gue nonton lagi? Gue udah tahu nih. Kalau MV kan dengar musiknya, lihat MV-nya. Karena daya tariknya musik diulang-ulang nggak akan. Iya. Tetap musik gitu kan. Musik. Tetap perasaan lu mau buat mendengarkan musik gitu. Iya. Makanya MV bisa aja diulang-ulang. Lebih kenceng. Iya. Gue nonton berapa kali MV. Daripada download di Spotify. Iya, sambil dengerin musik kayak ngapain, ngedit video kayak ngedesain kayak. Karena nggak mungkin lu lagi ngedesain dengerin jahat-jahatan. Iya, nggak mungkin kan. Gue harus nonton dong. Oke. Lagian kalau gue udah nonton Sani ceplok-ceplok ceplok yang sama si Grey itu. Ya masa gue nonton lagi kan gue udah tahu yang kalah siapa yang menang siapa. Oh iya gue. Nggak mungkin gue ngerti. Jadi pemasukan YouTube gak nyampe 25%. Sekarang subscribernya berapa sih? 119. 119. Official tuh udah 980-an kalau nggak salah. Hampir 1 juta ya? Iya.
nyampe nggak sih 25%, bukan 25% dari. Berarti nggak nyampe ya? Enggak dong, Iya. Iya sih kayaknya. nggak nyampe. Tapi kita nggak kelihatan juga ya. Maksudnya aktifnya berapa persen? Makanya gua agak bingung kenapa JKT itu dengan base yang menurut gua luar biasa, Dulu luar kontennya kalah. biasa. Dulu luar biasa. Sekarang Udah pada tua, otak-otaknya coy, udah kerja, udah nikah, masa ya mau nontonin dede-dede gemes lah. di konten YouTube. Iya. Lu aja masih. Iya, gue juga udah nggak nonton. Paling gue MV doang, paling maksimal gue nonton kontennya si Siska. Siskae. Beda dong. Siska yang nyanyi. Aha. Yang kemarin tuh yang gue suka yang lagu yang balada telur balado. Telur balado. Iya, yang lagu teater tuh. Balada serangga. Iya. Gue mentok tuh dengerin lagunya aja. Karena apa ya? Kok kalau nonton kontennya mereka apa ya rasanya? Tapi kan bukannya banyak juga fans muda. Apa? Fans muda yang ngidol. Iya, tapi kan maksudnya banyak yang berguguran juga gitu, bro. Jadi lebih banyak berguguran daripada Iya. Yang dulu-dulunya ngidol sekarang udah enggak tuh kan lebih banyak. Oh, oke. Apalagi keadaannya kayak gini kan. Ditambah kayak gini. Iya. Setelah ada pengumuman ini, gue lihat di dark web banyak konspirasi nih terhadap member JKT48. Kenapa tuh? Maksud gue,